Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dengan dosen pengampu Ibu Dila Oktari Sedwina, ST, MT. Saya Azizul F1 G221003. Saya Farhanus Nugraha F1 G221023. Saya Arif Wido Pratama F1G 221029. Saya M. Haris Perdana Putra F1G 221037. Saya Iqral Muhammad Molif F1G 221045. Saya Tiara Amanda F1G 221057. Saya Resa Utami F1G 221059. Saya Marcella Yosaria F1G 221069. Urgensi berasal dari bahasa Inggris yakni urgence. Urgent sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan. Begitupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, urgensi adalah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada 5 sila. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Ideologi sebagai penuntun warga negara. Setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pernah mengalami berbagai guncangan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser Pancasila dengan mengganti ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Beberapa karakteristik kebudayaan global. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM. Kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase-fase perkembangan globalisasi. Yang pertama, fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem tradisional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang mengunggah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kelima, fase ketidakpastian, berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih.
Yang keenam, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya perang dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi.